Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Baik, rekan-rekan yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang city value ya. Kenapa saya bahas tentang city value? Karena di konten-konten video saya tentang perlukah swab PCR ulang, itu banyak yang menanyakan tentang city value. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang city value dan hoak-hoak yang beredar di masyarakat. Nah, di sini saya akan sharing materi yang disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di patologi klinik ya, dokter patologi klinik. Baik, ya. Di sini yang pertama adalah yang perlu kita ketahui, ini sedikit dan tidak akan saya jelaskan panjang lebar, bahwa pemeriksaan molekuler untuk SARS-CoV-2 ini ya, itu menggunakan metode Nucleic Acid Amplification Test atau NAAT ya. Dan pemeriksaan ini itu tidak hanya RT-PCR tapi banyak ya, seperti bisa dibaca di sini ada TMA, kemudian NIR, SGA dan lain sebagainya. Nah, sensitivitas setiap metode ini ya, setiap metode yang digunakan dapat berbeda dalam mendeteksi materi genetik dalam spesimen. Jadi pemeriksaan RT-PCR ini adalah salah satu metode untuk mendeteksi molekul virus. Nah, kemudian pemeriksaan SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini adalah pemeriksaan terhadap materi genetik atau bagian dari RNA virus, ya, bagian dari RNA virus. Materi genetik ini dapat terdeteksi pada virus yang hidup maupun sudah mati, ya. Perlu digarisbawahi di sini, ya, pemeriksaan ini hanya mendeteksi material genetik atau bagian dari RNA virus, dan yang dideteksi itu virus yang hidup maupun yang sudah mati ya, bahkan yang utuh maupun yang rusak ini dapat terdeteksi di RT-PCR ini ya, ini perlu kita ketahui. Nah, kapan waktu pengambilan sampel yang tepat? Nah, waktu pemeriksaan PCR maupun antigen yang tepat adalah 5-7 hari setelah kontak erat dengan kasus positif atau segera setelah timbul gejala. Ya, jadi misalkan nih ada rekan-rekan kontak dengan pasien atau keluarga kita yang kena COVID atau teman kita sekantor yang kena COVID. Begitu 1 hari langsung periksa PCR itu tidak disarankan karena biasanya masih negatif. Kenapa? Karena ini masih pada fase explore atau terpapar. Ya, ini butuh waktu sampai menimbulkan gejala. Nah, yang disarankan adalah 5-7 hari setelah kontak atau pas waktu timbul gejala, ya. Nah, di sini ada catatan bahwa PCR dapat mendeteksi RNA virus lebih dulu, namun dapat memberi hasil positif meskipun sudah melewati masa infeksius. Jadi terkadang inilah alasan kenapa pemeriksaan PCR atau swab PCR itu bisa memanjang, ya, positif, sudah sembuh. Ya, sudah fase recovery tapi masih mendapatkan hasil yang positif ya. Karena tadi balik ke slide yang sebelumnya, karena PCR swab ini hanya mendeteksi material RNA virus baik yang itu hidup atau yang sudah mati, baik yang utuh maupun yang sudah rusak. Nah, demikian ya rekan-rekan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kapan waktu pengambilan sampel yang tepat? Nah, di sini tunggu 7-5 hari terpapar. Nah, selama menunggu periode 5-7 hari ini tetap harus dilakukan isolasi mandiri di rumah dan laksanakan physical distancing. Nah, ini balik lagi ke panduan isoman bahwa ya, seseorang yang kontak erat dengan penderita COVID itu wajib isolasi mandiri selama 10 hari. Nah, harapannya adalah menunggu waktu 5-7 hari ini ya, rekan-rekan ya, sampai apakah timbul gejala atau tidak. Ya, syukur-syukur alhamdulillah kalau memang tidak bergejala atau tidak timbul gejala, cukup 10 hari isolasi. Nah, jangan terlalu cepat karena hasilnya bisa tidak akurat tadi. Buru-buru ya. Karena virus itu belum terdeteksi. Ya, masih butuh waktu untuk inkubasi. Nah, seperti itu. Oke, nah ini fakta yang keempat adalah nilai city atau city value. Nah, ini sangat menarik ya. Dapat menggambarkan jumlah materi genetik RNA virus dalam sampel yang diperiksa, bukan jumlah virus secara langsung dalam tubuh. Nah, ini yang salah dipahami masyarakat adalah kalau city value-nya tinggi ini virusnya banyak ya.
Kalau CT value-nya rendah, virusnya sedikit. Nah, ini salah dipahami. Nah, semakin tinggi nilai CT, semakin sedikit sedikit RNA virus dalam sampel yang diperiksa. Sebaliknya, semakin rendah CT, semakin banyak RNA virus dalam sampel yang diperiksa. Ya, jadi kebalikan ya, semakin tinggi nilai CT, semakin sedikit RNA virus, semakin rendah nilai CT, semakin banyak RNA virus. Nah, tapi ini bukan jumlah virus, karena jumlah virus belum bisa dinilai, belum bisa diukur ya. Yang bisa diukur hanya RNA virus itu sendiri. Nah, no PCR shopping ya, jangan sampai kita melakukan ya belanja PCR. Artinya apa? Artinya periksa dari laboratorium A positif, nggak puas pindah ke laboratorium B, positif nggak puas lagi pindah ke laboratorium C, misalkan seperti itu. Karena apa? CT value itu dipengaruhi oleh kualitas sampel, teknik pengambilan dan waktu, metode, reagen dan alat yang digunakan. Alat yang digunakan pun berbeda-beda standar dari CT value itu sendiri. Nah, sehingga CT value itu tidak dapat dibandingkan pada sampel yang berbeda, pemeriksaan laboratorium yang berbeda juga, metode alat yang digunakan juga berbeda. Itu nggak bisa dibandingkan. Ya, CT value-mu berapa? Oh, saya misalkan 28. CT value-mu berapa? Oh, saya misalkan CT value-nya 20. Nah, nggak bisa dibandingkan ya, karena tadi sampel beda, pemeriksaan beda, metode alatnya juga beda. Nah, fakta yang keenam juga di sini paling menarik ya, karena tidak ada pengelompokan CT value. Ya, kita banyak nih beredar. Kalau CT value-nya 12 sampai 20 itu buruk ya, karena RNA virusnya lagi banyak-banyaknya. Ya, kalau CT value-nya 21 sampai 30 itu ya sedang ya. Kemudian CT value 3140 itu baik ya. Bahkan banyak yang anggapan di masyarakat bahwa CT value udah 38 itu dianggap negatif. Enggak seperti itu ya. Karena CT value tidak direkomendasikan sebagai satu-satunya dasar untuk menilai tingkat infeksius individu menular atau tidaknya ya, menular maupun penetapan selesainya masa isolasi. Ya, kembali lagi bahwa panduan dari Kemenkes yang diadopsi dari WHO dan CDC, isolasi itu tidak ditentukan ya dengan nilai PCR negatif atau positifnya, atau bahkan CT value-nya, enggak. Ya, yang penting adalah gejala, kembali ke gejala, karena swab PCR itu pasti masih bisa mendeteksi ya material RNA virus yang sudah mati tadi. Sebenarnya udah nggak ada virus yang udah mati, tinggal sisa-sisanya saja, tapi masih terdeteksi di PCR. Nah ini ya, tidak ada pengelompokan ya nilai CT value, nggak ada ya. Jadi abaikan nilai CT value itu ya, bisa jadi ketika awal-awal infeksi ya, periode 5 sampai 7 hari pertama setelah kontak ya, atau 1 sampai 7 hari gejala itu muncul, itu CT value-nya bisa jadi CT value-nya tinggi ya, tapi dia masih infeksius karena periode-periode awal. Nah, sebaliknya di periode-periode akhir sudah penyembuhan, bisa juga ya, bisa ditemukan juga CT value yang rendah ya. Karena ini tadi patokannya, kalau CT value-nya rendah itu kondisinya buruk ya, infeksius. Enggak seperti itu ya. Bukan satu-satunya dasar. Nah, kemudian ini fakta yang ketujuh adalah CT value yang tinggi ya. CT value yang tinggi sama dengan jumlah RNA yang sedikit, dapat juga terjadi di awal dan akhir masa infeksi. Yang tadi saya sampaikan ya, CT value itu bisa juga tinggi maupun rendah di akhir atau di awal. Jadi nggak ada patokannya di situ. Nah, hasil pemeriksaan PCR pertama pasien A dan B di lab yang sama menunjukkan nilai CT yang serupa dan sama-sama tinggi. Ya, pasien A awal infeksi, pasien B akhir infeksi dalam kasus di atas ini ya. Tapi periodenya berbeda. Kalau periode pasien A ini di awal-awal infeksi ya, yang lingkaran merah itu ada tulisan huruf A, yang lingkaran biru itu ada tulisan huruf B ya. Sama-sama hasilnya, CT-nya sama-sama tinggi. Tapi pasien A terjadi di awal infeksi ya, pasien B terjadi di akhir infeksi. Terus gimana artinya? Apakah pasien A berarti CT value-nya tinggi, artinya RNA virusnya sedikit? Enggak juga ya.
Maka dari itu bukan tadi standar satu-satunya kita melihat city value, tapi juga melihat periode dia infeksinya berapa hari, kemudian gejalanya seperti apa, ya, kemudian CT atau PCR swabnya seperti apa. Jadi tidak hanya satu patokan menggunakan swab PCR. Nah, tidak ada city value yang invalid, ya. Setiap alat dan reagen memiliki batasan maksimal atau cut off dan minimal, ya, city value itu sendiri. Hasil laboratorium yang dikeluarkan sudah melalui proses validasi sehingga semua hasil dapat dipastikan valid, ya. Kemarin hoax yang beredar kan kalau 0 sampai 11 itu city value-nya swab PCR-nya nggak valid dan lain sebagainya. Enggak, karena itu sudah merupakan sudah divalidasi. Nah, kemudian city value rendah dan varian COVID-19. City value yang rendah dapat ditemukan pada varian lama maupun varian baru. Nah, ini yang beredar di masyarakat adalah kalau city value-nya rendah, ya, infeksius, ya, itu ditemukan pada varian-varian baru, misalkan varian Delta. Nah, ini nggak benar karena varian lama maupun varian baru pun sama-sama nilainya sama, ya, bisa rendah bisa tinggi. Jadi nggak ada patokannya, ya, bukan menjadi sebuah patokan bahwa city value rendah ini varian COVID-nya yang terbaru, nggak seperti itu. Nah, city value tidak selalu ada di hasil pemeriksaan molekuler COVID-19. Pemeriksaan molekuler SARS-CoV-2 dapat dilakukan dengan beberapa metode berbeda, di antaranya adalah RT-PCR dan isothermal. Jadi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Ini daftar pustakanya. Yang paling kita garis bawahi adalah nilai angka city value ini, ya. Karena ini yang penting untuk mengedukasi masyarakat bahwa bukan menjadi patokan city value itu menentukan selesai tidaknya isolasi mandiri, ya. Bahkan sudah dijelaskan juga, sudah saya sampaikan di video saya, mungkin bisa dilihat ulang, ya. Apakah perlu swab ulang ketika sudah selesai isolasi mandiri? Nah, itu tidak perlu. Karena apa? Karena, ya, pasti bisa positifnya lama, ya, bahkan sampai 3 bulan. Bayangkan 3 bulan isolasi mandiri di rumah padahal sudah sehat. Kira-kira ada nggak yang di sini bersedia? Ya, saya rasa 2 minggu atau 14 hari aja sudah jenuh kita untuk melakukan isolasi mandiri, ya. Adapun kalau masih ada gejala-gejala, itu biasanya gejala sisa yang tidak menimbulkan penularan, tidak menyebabkan penularan, seperti batuk, ya, sedikit-sedikit ada dahak, itu hanya gejala sisa, tidak ada masalah. Nanti mungkin akan saya ulas di video-video yang berikutnya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pemahaman yang baru dan menciptakan ketenangan di dalam masyarakat, tidak ketakutan yang berlebihan, sehingga masyarakat bisa melalui, ya, kita semua bisa melalui pandemi ini dengan cepat, ya. Terima kasih, kurang lebihnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.